Dalam sebuah negara, tentu terdapat perekonomian yang berguna untuk menyokong kehidupan masyarakat, dan di balik perekonomian itu terdapat sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur jalannya ekonomi di negara tersebut. Bersama saya, Ida Puji Arianti, dalam beberapa menit ke depan akan membahas terkait dengan sistem ekonomi. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran sistem ekonomi. Diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan sistem ekonomi. 2. Mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. 3. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber ekonomi yang ditetapkan oleh Indonesia. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu kumpulan subsistem yang ditetapkan pemerintah yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan, yaitu bagi individu, rumah tangga, atau badan usaha dan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Macam-macam sistem ekonomi di sini ada 4. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi pasar atau liberal, yang ketiga sistem ekonomi komando, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Seperti nampak gambar di samping, sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang paling sederhana dengan cara penyelesaian masalah didasari oleh kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat secara turun-menurun. Di Indonesia, untuk sistem tradisional telah ditetapkan di Papua dan Nuga. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya di sini yaitu tidak adanya eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlebihan dan lingkungannya masih terjaga. Kelemahannya, peradaban manusia tidak akan maju atau masih berjalan di tempat, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksinya sederhana, dan kegiatan ekonomi tidak optimal karena tidak adanya alat ukur. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal. Pada sistem ekonomi pasar atau liberal ini, sistemnya itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kemudian, sistem ekonomi pasar ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. Tiap individu memiliki sumber daya produksi masing-masing dan timbulnya persaingan untuk maju. Kelemahannya sulit melakukan pemerataan pendapatan. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja dan sering terjadi atau muncul monopoli. Yang ketiga, sistem ekonomi komando. Komando ini merupakan sistem ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk sumber daya alam dan modalnya, sehingga untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Contohnya negara Rusia dan Cina. Kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi komando. Kelebihannya, pasar dalam negara lancar karena diatur oleh pemerintah, kemudian melakukan distribusi pendapatan lancar dan jarang terjadinya krisis ekonomi. Untuk kelemahannya di sini mematikan inisiatif individu untuk maju, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat, dan masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Namanya saja campuran di sini, yaitu sistemnya memadukan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar. Kemudian kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, pemerintah mempunyai
kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Contohnya dalam mencegah kenaikan harga yang berlebihan atau inflasi. Untuk kelemahannya sendiri, banyak kekuatan pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya mengelola sumber daya berpotensi menghambat pertumbuhan suatu bangsa. Tahukah kalian sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia itu sistem ekonomi apa? Ya, benar sekali, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini yaitu sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.